Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Abdul Malik Jalaluddin sebagai guru biologi. Perkenalkan, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Hanif Nabil Daifullah. Saya merupakan murid dari kelas 12 IPA 2. Di sini saya akan mempresentasikan tentang substansi genetika. Ya, pada kesempatan kali ini materi yang saya akan jelaskan adalah dari DNA, mulai dari struktur, fungsi, serta replikasi dari DNA. Yang kedua adalah RNA, mulai dari struktur, fungsi, serta jenis-jenis dari RNA. Dan yang terakhir yaitu proses sintesis protein, mulai dari transkripsi dan translasi. Ya, yang pertama saya akan menjelaskan tentang struktur, fungsi, dan replikasi DNA. Ya, saya akan menjelaskan secara singkat lah dari pengertian DNA. Dari DNA itu adalah merupakan pertama kali itu ditemukan pada tahun 1869 oleh seorang peneliti. Namanya adalah F. Neisser pada spermatozoa dan sel eritrosit burung. Pada tahun 1910 itu Levin menemukan bahwa DNA tersusun atas 5 karbon ribosa atau gula deoksiribosa dan asam fosfat klik, dan Watson yang menemukan model molekul DNA pada tahun 1953. Model molekul DNA yang ditemukan adalah model yang kita kenal sekarang, bahwa DNA itu membentuk rantai helix. Apa sih itu rantai helix? Rantai helix adalah rantai yang beruntai ganda atau tampak seperti tangga yang melingkar. Dari DNA adalah singkatan dari deoksiribonukleik acid. DNA juga merupakan rantai molekul yang berisi materi genetik yang khas pada setiap orang, tidak hanya pada manusia juga, tetapi pada semua makhluk hidup memiliki DNA. Dan DNA juga biasa menunjukkan manfaatnya untuk menunjukkan perbedaan satu organisme dengan organisme lainnya. Selanjutnya nanti saya akan berikan gambar untuk struktur DNA-nya. Ya, untuk struktur DNA-nya sendiri, DNA juga merupakan polimer nukleotida. Artinya polimer ini tuh rantai DNA-nya yang berbentuk helix ganda yang double helix. Itu terdiri atas dari senyawa organik nukleotida yang berulang-ulang dan tersusun rangkap. Nah, nanti saya juga akan memberikan gambar. Terus terdiri dari 3 gugus molekul. Yang pertama ada gula pentosa atau deoksiribosa, dan yang kedua ada basa nitrogen yang terdiri dari golongan purin, yaitu ada adenin, ladenin, Al, dan guanin. Guanin itu ada Gl, serta golongan pirimidin yaitu sitosin, Cj, dan timin. Dari struktur DNA kita lanjut. DNA ini terdiri atas molekul nukleotida yang mengandung gugus fosfat dan basa nitrogen, yaitu adenin, timin, guanin, dan sitosin. Basa nitrogen adenin juga hanya akan terikat dengan basa nitrogen, sedangkan timin itu dengan basa nitrogen timin, dan sedangkan sitosin hanya akan berikatan dengan guanin. Serta menurut peneliti yaitu Watson, Crick, Chris, dan Franklin, DNA itu terdiri atas 2 rantai yang tersusun nukleotida atau ikatan antara fosfat, gula, dan basa nitrogen. Selanjutnya dari struktur kita ke fungsi. Fungsi dari DNA sendiri yaitu yang pertama menjadikan bahan warisan sel.
kenapa disebutnya sebagai bahan warisan sel? Karena asam deoksiribosat itu merupakan bahan yang bisa diwariskan pada semua sel. Jadi nggak hanya sel tertentu atau hanya satu sel. Jadi bisa diwariskan kepada seluruh sel. DNA juga secara tepatnya itu memperbanyak diri atau memperbanyak diri itu sebagai memfotokopi lah ibaratnya gitu. Jadi membuat double dirinya generasi sel. Dan yang kedua yaitu adalah mengendalikan aktivitas sel. Kenapa dia dapat mengendalikan aktivitas sel? Karena dalam mengendalikan aktivitas suatu sel dilakukan untuk menentukan sintesis enzim serta protein lainnya. Yang ketiga, menjadikan kumpulan unit informasi. Disebutnya aja sudah menjadi kumpulan unit informasi, berarti di bagian yang ketiga ini adalah tempat pengumpulan sistem informasi dari gen-gen yang ada, yang akan fragmen-fragmen fungsionalnya itu dari DNA berfungsi dalam melakukan rangkaian pada asam amino suatu protein. Yang keempat yaitu sebagai menyintesis molekul kimia lain, dan yang terakhir sebagai duplikasi diri atau melakukan replikasi. Ya, dari fungsi kita lanjut ke bagian replikasi dana. Replikasi DNA. Replikasi DNA dapat dijelaskan oleh 3 teori. Yang pertama itu teori semi konservatif, yang kedua adalah teori konservatif, dan yang ketiga adalah teori dispersif, di mana ketiganya menghasilkan DNA yang sama dengan DNA induknya. Jadi ketiga teori ini menghasilkan DNA yang sama persis dengan induknya. Yang tahapan replikasi dana itu ada, yang pertama ada helikase. Helikase itu fungsinya adalah membuka heliks ganda DNA induk. Yang kedua ada protein pengikut untai tunggal menstabilkan DNA induk yang terbuka. Jadi yang menstabilkan rantai DNA induk itu yang terbuka adalah ini adalah protein. Yang ketiga adalah untai utama atau untai utama itu disintesis secara terus menerus pada arah 5. Dan yang terakhir adalah DNA polimerase, kemudian menggantikan nukleotida primer RNA dengan DNA. Lalu replikasi DNA saya akan menjelaskan secara singkat, adalah proses penggandaan rantai ganda DNA pada sel, replikasi DNA, pembelahan sel, prokariota terus-menerus melakukan replikasi DNA pada eukariota. Waktu terjadinya replikasi DNA telah diatur, yaitu pada fase 5 siklus sel sebelum mitosis atau meiosis 1. Penggandaan tersebut juga memanfaatkan enzim, yaitu enzim DNA polimerase yang membantu pembentukan ikatan antara nukleotida penyusun polimer DNA. Nah, proses replikasi DNA dapat pula dilakukan in vitro atau dalam proses yang disebut reaksi berantai polimerase atau yang kita kenal sebagai PCR. Tadi mulai dari struktur sudah, fungsi sudah. Selanjutnya yaitu bagian dari RNA. Nah, dari RNA sendiri yaitu ada struktur, jenis, dan fungsi dari RNA. Nah, saya akan menjelaskan pengertian singkat RNA. Apa sih itu RNA? Oke, RNA adalah
singkatan dari ribonukleat asid, yang merupakan salah satu materi genetik yang terdiri dari nukleotida. Namanya aja adalah ribonukleat, berarti terdiri dari nukleotida. Ke dalam tubuh manusia, RNA ini dapat berperan sebagai pembawa informasi genetik. Namanya aja sudah pembawa, berarti ibaratnya di sini mereka itu berperan sebagai messenger, ya, membawa informasi genetik dan menerjemahkannya dalam sintesis berbagai macam protein. RNA sendiri juga merupakan asam nukleat yang terdiri dari subunit nukleotida. Nah, pada RNA ini gulanya juga berupa gula ribosa. Selanjutnya, struktur RNA. Nanti saya akan memberikan sedikit gambar dari struktur RNA ini. Mungkin bisa dicek nanti di videonya. Oke, untuk struktur RNA, yang pertama, struktur RNA terdiri atas basa-basa nitrogen yang terikat pada tulang tunggul gula fosfat membentuk satu rantai tunggal yang berpilin atau single helix. Nah, gula fosfat yang berfungsi sebagai tulang punggung adalah ribosa yang terdiri dari 5 karbon. Ya, satu oksigen dan 1 gugus hidroksil minus OH. Dan ketiga yaitu adalah gugus hidroksil pada RNA, membuatnya tidak stabil dan rentan terhadap basa sehingga RNA tidak dapat bertahan lama. Nah, saat dibutuhkan, RNA ini secara spontan akan disintesis dari DNA. Nah, digunakannya untuk apa? Digunakan untuk didegradi dan didaur ulang kembali basa nitrogen yang terikat pada gula fosfat RNA. Dan di dalam pada gula fosfat RNA ini adalah adenin, ada guanin, ada sitosin dan urasil. Dari struktur kita lanjut ke dalam fungsi RNA. Oke, banyak yang bertanya apa sih itu fungsi dari RNA? Fungsi RNA itu yang pertama adalah sebagai penyimpan informasi genetik. Sebagai RNA adalah sebagai messenger atau pembawa pesan. RNA juga sebagai penyimpan informasi genetik. Yang kedua, RNA itu sebagai penyimpan informasi genetik. Bagaimana DNA pada organisme hidup lain, masa virus ini menyerang sel hidup RNA yang dibawanya masuk ke sitoplasma sel korban yang selanjutnya ditranslasi oleh sel inang untuk menghasilkan virus baru. Oke, selanjutnya dari fungsi kita lanjut ke jenis-jenis RNA. Yang pertama ada 2 jenis RNA. Yang pertama adalah RNA coding, yang kedua adalah RNA non-coding. Saya akan menjelaskan dari RNA coding terlebih dahulu. RNA coding adalah yang mengkodekan suatu sifat atau ditranslasikan. Kita mengambil contoh dari RNA ini adalah mRNA. Ya, mRNA itu adalah singkatan dari messenger RNA. Sesuai namanya, kita bisa disebut juga dengan RNA kurir, atau biasa kita messenger itu adalah pesan. Jadi RNA duta. Jadi kalau untuk yang kedua adalah RNA non-coding, merupakan RNA yang enggak ditranslasikan, berarti dia itu terbalikannya dari RNA coding. Ya, untuk RNA non-coding ini yang enggak ditranslasikan menjadi protein. Jenis inilah yang memiliki berbagai struktur sekunder bervariasi. Contohnya adalah tRNA dan rRNA. Dari tRNA kita jelaskan yaitu singkatan dari transfer RNA. Apa sih itu fungsinya dari transfer RNA? Fungsinya untuk membawa atau mentransfer asam amino.
Jadi ingat bahwa RNA yang berperan membawa asam amino sintesis protein adalah tRNA. Kenapa tRNA? Karena transfer membawa asam amino. Yang kedua adalah rRNA, merupakan singkatan dari ribosomal RNA. Sesuai dengan namanya, RNA ini adalah penyusun ribosom. Jadi tempat penyusunan ribosom itu disebutnya dengan RNA. Itulah mengapa ribosom tersusun atas RNA dan protein. Selanjutnya dari jenis-jenis RNA kita akan berlanjut ke transkripsi dan satunya lagi translasi. Ya, selanjutnya proses sintesis protein dari transkripsi dan translasi. Ya, untuk proses sintesis protein ini, sintesis protein juga merupakan pembentukan protein yang melibatkan peran dari DNA dan RNA. RNA sendiri itu adalah materi genetik yang bisa bahasa nitrogennya terdiri dari adenin, G itu guanin, C itu sitosin, serta U yaitu urasil. Nah, secara sederhana kita bisa tahu sintesis protein ini terdiri dari dua tahap. Tahap yang pertama itu transkripsi dan tahap yang kedua adalah tahap translasi. Oke. Selanjutnya yaitu tahap transkripsi. Dari translasi dulu. Saya akan menjelaskan dari tahap translasi. Translasi itu ketika mRNA terbentuk, maka mRNA atau RNA messenger tadi itu adalah bisa membawa kode hasil salinan DNA ke ribosom. Nah, mRNA berisi kumpulan dari kodon DNA. Setelah tiba di ribosom, maka proses translasi dapat dimulai. Nah, translasi merupakan proses penerjemah kode DNA sehingga menghasilkan rantai polipeptida penyusun protein. Dari translasi, saya akan menjelaskan ke transkripsi. Tahap dari pertama itu dari transkripsi yaitu dalam sintesis protein, transkripsi dilihat namanya aja adalah transkrip. Transkrip dapat kita ketahui bersama bahwa proses ini terjadi penyalinan sebagai DNA. Ya, kenapa harus disalin? Ya karena DNA itu terletak di nukleus. Sedangkan proses pembentukan protein itu berlangsung di ribosom yang letaknya di dalam sitoplasma. DNA sendiri itu tidak dapat bergerak menuju ke ribosom, sehingga dia bisa membutuhkan fasilitator atau fasilitas yaitu RNA polimerase untuk datang ke DNA, membuat cetakannya, serta dan menyuruhnya pergi ke dalam ribosom. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya memohon maaf apabila banyak gangguan karena saya di dalam rumah serta banyak keluarga saya. Mungkin jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.